surat terbuka buat Pak Prabowo, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, menteri-menteri terkait lah. Ini harus nyampe ke sana. Kenapa? Karena ekonomi jadi merata. Seluruh Indonesia jadi benar-benar the real pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi jangan cuma Jawa sentris lagi, tapi benar-benar seluruh Indonesia tuh tumbuh gitu loh. Kalian yang nggak punya uang, itu kita kasih kesempatan juga loh buat 10 hari ya. 10 hari. 10 kali belajar sama kita tentang mau sukses pulang kampung aja. Kita ajarin rata-rata yang berhasil, yang gaptek awal masuknya. Justru malah itu? Iya. Oh kenapa ya? Karena mereka manut. Saya pernah ngajarin satu ya, dia jualan jasa tebang pohon doang. Padahal dia nggak punya alat potongnya, nggak punya tukangnya. Saya bilang, udah optimasi aja jasa tebang pohon. Terus dia optimasi, dia bilang, wih gue dapet lead, gimana nih? Udah, ladenin aja terus, jawab. Terus tiba-tiba closing ada, bang, closing bang, 20 juta. Kita kasih solusi. Ini gue pikir udah gak menarik lagi loh isu PHK loh. Ya teman-teman nih. Ternyata muncul lagi jauh-jauh udah jam 4 pagi, jam 5 pagi dari Bogor, dari Karawang, ngejar biar hidup di Jakarta. Ya serba gampang, kena pecat. Ya ini tuh lihat. Gua kena layoff jam 7 lewat 19 pagi, pas banget baru masuk KRL mau berangkat ke kantor. Gua nggak tahu ini Tokopedia apa bukan, tapi yang lagi rame sebenarnya rumor 90% karyawan Tokopedia kena PHK. TikTok bilang bukan keputusan mudah. Sebenarnya ada plus minusnya teman-teman. Nih kalau gue ngomong gini pasti dibully sama Indonesia nih. Tapi anyway lah. Mungkin sisi positifnya gini. Kok pecat sih positif? Oh denger dulu. Kita semua kan bela-belan dari desa ke kota-kota besar ya. Mas Putra, Rehan nih. Biar ngadu nasib. Biar punya penghasilan oke, UMR. Atau mungkin hidup di atas rata-rata gitu ya. Meskipun Bekasi lebih tinggi kan. Katanya dibanding Jakarta. Tapi ujung-ujungnya kena kayak begini. Berpotensi bisa dipecat juga. Ya udah di kampung aja. Di kampung gimana? UMR terendah sekarang di mana? Gue lupa lagi. Banyumas. Purbalinggo. Probolinggo. Blitar juga murah, Blitar. Setahu gua. Yang 1 jutaan tuh. Iya. Ada kan ya? Iya ada. Emang Justru ada. kita ngomong begini motivasi nih, biar pemerintah kan ngelihat bahwa oh iya ya masih tertinggal nih, kasihan juga nih. Tuh. Kita kejar dong. Wonogiri. Hah? Iya Wonogiri. Kemarin kita pernah ngundang siapa? Stand up comedian tuh. Bukan, yang lupa lagi Jawa juga, dia pernah ada punchline-nya bagus juga tuh. Dia cerita tuh dia dari kabupaten itu tuh. Lupa. Nope pernah ngomong tuh dia tuh. Lucu banget. Coba deh googling atau AI. Anyway lah ya. Nah, gue ngundang Mas Putra sama Rehan ini menariknya gini. Statement gara-gara orang ini, mereka berdua, akhirnya gue panggil ke sini. Masa ngomong mau sukses pulang kampung aja? Lah gimana? Pulang kampung ini berapa? Gajinya coba lihat. Kapan dapat McLaren sama Ferrari-nya, bos? Apa sih statement Anda ini maksudnya mau sukses pulang kampung aja? Dan bahkan justru e-book gratisnya itu dengan narasi mau sukses pulang kampung aja itu dibagikan secara gratis teman-teman yang memastikan nonton sampai akhir. Iya. Kalau nggak nonton sampai akhir lu nggak akan dapet nih. Dan serunya adalah e-booknya ini bukan satu arah, tapi 2 arah. Jadi kayak ada PR-nya ya. Iya, bukan ada PDF. Bukan PDF, tapi ada PR-nya, ada ini, ada kuis-kuisnya yang bisa kita ngecek penilaian terhadap diri kita. Dan itu diajarin gimana caranya dapetin duit di internet. Oh, diajarin ini langkah-langkahnya. Bangun aset digital di kampung sebelum keadaan memaksamu pulang. Iya. Wih, keren. Cocok dong nih buat para bupati-bupati atau calon bupati yang akan maju di tahun 2029. Cocok banget. Lah iya kan? Iya. Dari sekarang, nih gue jadi ngajarin nih. Dari sekarang kan lu butuh duit nih. Iya. Para bupati, calon bupati. Iya. Baik itu incumbent atau yang baru mau maju. Iya. Nah, daripada ntar lu bingung ngutang di bank. Iya. Ntar ngejar gaji 40, 50, 60 juta per bulan untuk nutupin itu. Kayak kredit mobil nih. Nggak maksud mengguru ya. Tapi kan kita dapat info A1 nih. Mendingan lu nabung dari sekarang. Nggak pakai kayak semacam kredit dari bank lagi. Lu nabung dari sekarang cari duit buat maju nanti di 2029. Personal brandingnya ada, duit internet juga dapet. Ya nggak? Jadi mental lu nggak koruptor nih para oknum. Iya dong. Lu maju ngutang bank, nggak nutup lu korupsi. Si Bahlul, si oknum ini kan. Mendingan lu bangun duitnya dari internet. Set. Kayak cerita kakek-kakek yang sama orang yang di daerah Tasik sama mana? Iya. Iya betul itu. Kita nonton dulu videonya kali ya? Iya. Ini bagus nih. Ini didikan kita mereka tonton berdua videonya nih. ya. Coba kita nonton videonya. Silakan yuk. Ini bagus banget nih. Kakek-kakek bisa loh dapetin duit puluhan juta per hari. Iya. Kaget gue, masa sih per bulan kali Pak? Per hari. Per hari. Waktu itu ya, pernah dia dapat posisinya dapat 20 juta.
Coba. Ya, saya ketonton aja. Saya nggak ngerti apa-apa ya. Ya, Terus anak bapak optimasi produk di Google ya buat Ya. bapak, ya kan? Itu saya pengen tahu dong hasilnya pernah sampai berapa sih per hari hasil uangnya? ngalamin sampai 15 sampai 20 juta per hari. Masya Tapi Allah. nggak setiap hari dapat segitu. Ya, terus hasilnya udah jadi apa pak? Dibeliin kebun, dibikin rumah, Keren. biayain sekolah anak. Kamu pasti bisa. Nah, Lebih ke motivasi atau ngancam ya pakai golok begitu ya. Ini pendek banget, yang kemarin lumayan panjang itu itu seru yang ya. panjangnya. Tapi ini yang poinnya udah dapet sih. Oke. Jadi di kampung aja bisa ternyata ya. Betul. Oh itu narasinya dibangun, makanya kalau mau sukses pulang kampung aja. Cuma nanti kita bahas ya gimana cara-caranya ya. Oke. Biar teman-teman nggak bingung gitu loh. Mereka bisa ngasilin jualan apa tuh Bapak ini? Sebelum kita kegeser ke Bapak yang tadi di mobil ya, yang di kebun dulu aja. Pak Wen ini sebenarnya dia jualannya tuh jualan kayu jati, kayu seberang gitu. Terus? Nah, dia jualan juga tikar pandan, dia jual kolang-kaling. Ya kan? Itu yang dia jual. Dia jual lewat mana? Dia jual lewat Google. Terus? Google, tapi yang optimasi itu, yang optimasinya adalah anaknya. Jadi anaknya ini tinggal di kota. Oke. Anaknya tinggal di kota. Oke. Dia bantu bapaknya di optimasi produk. Ya kan, dioptimasi produk, terus bapaknya yang jadi marketingnya. Kayak gitu. Nah, Yang menariknya bapaknya itu nggak ngerti apa-apa. gaptek sama sekali. Gaptek. Jadi handphone anaknya langsung aja kasih nomor telepon bapaknya di situ. SD nggak tamat, dapat telepon terus, dapat WA terus. Awalnya nggak mau, sampai 3 bulan dia nggak mau nerima handphone apa. Akhirnya dia paksain juga. Dia paksain. Closing pertamanya untung 2 juta. Yang tadi dia bilang 15 sampai 20 juta itu selama 2 bulan loh. Pembelinya dari mana? Udah dari berbagai rata-rata developer. Oh kayu ya? Kayu. Oh Dia- bukan ekspor, bukan ekspor kan? Enggak. Di dalam negeri aja kan? Dia main Dalam lokal. negeri. Oke. Awalnya kayu, lalu setelah itu iseng. Lebaran itu kan suka ada kolang-kaling ya. Betul. Ada kolang-kaling. Kolang-kaling itu dia jualan lebaran, ternyata kolang-kaling itu ramenya setelah lebaran. Lah kok bisa? Pabrik-pabrik yang order. Pabrik-pabrik yang beli Wah buat partai besar. buat bahan kosmetik apa dan seterusnya gitu. Oh paham. Jadi B2B langsung nih gede-gede langsung ordernya ya. Yang ngurusin B2B bapak-bapak gini nih, bayangkan ya. Oh berarti ini menepis stigma bahwa teman-teman yang sekarang mungkin usianya 40 tahun, 50 tahun ke atas, Iya. yang katanya gaptek, nggak bisa SEO di Google, Iya. nggak bisa nyari duit di internet, ternyata bisa. Bisa. Dibantu anaknya dong. Ya, anaknya. Ya kebetulan anaknya belajar sama kita. Oh cakep. Ya. Ini baru 1 orang ya. Iya. Ya. Ada lagi? Ada. Yang bapak-bapak juga dong, jangan yang muda-muda mah. Boleh kita Iya lihat dong. ini. yang berada di Saudi Arabia. Mungkin teman-teman ada yang sama perasaannya dengan saya ya. Mungkin ada teman-teman setelah pulang nanti mau ngapain, setelah pulang nanti mau kerja apa, mau bisnis apa dan segala macamnya. Karena memang kita kita tidak punya pengetahuan setelah bahkan banyak teman-teman kita itu yang hanya bertumpu pada ngumpulin modal terus ya. Dan ternyata setelah pulang dia terjun bisnis di Indonesia sebulan 2 bulan atau paling lama 1 tahun mereka sudah bingung lagi. Iya lagi. Sudah bingung lagi. Dan alhamdulillah sekarang saya lagi belajar membangun aset digital, membangun penghasilan secara online, yaitu yang dibimbing langsung oleh TTK, yaitu titik terang kreatif yang titik terang kreatif ya. Di sini kita diajari bagaimana membangun bagaimana membangun penghasilan di online, bagaimana menjual produk digital dan segala macamnya. Alhamdulillah. Dan saya yakin ilmu ini akan berguna bertahun-tahun. Artinya ilmu ini tidak sekedar berguna 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, selama ada internet, maka ilmu ini sangat. 10 Jadi tahun. beliau ini di Saudi Hmm. apa Nih. kerja, maksudnya
PKI gitu. Ya, Pak Januri sebagai tenaga profesional ya di Arab Saudi. Oh, oke. Ya, terus dia bilang waktu itu dia sempat bilang, awalnya saya tuh skeptis mau pulang. Saya kangen banget, pengen banget pulang kampung, pengen pulang ke Jember, dia bilang. Tapi saya takut, saya takut nggak punya penghasilan, saya takut apa yang sudah saya dapatkan itu nanti habis. Terus saya nggak tahu lagi nyari duitnya di mana. Iya. Iya sih ya, rata-rata mereka coba ke luar negeri, coba kabur aja dulu. Kabur aja. Kabur aja dulu. Kan begitu kan? Iya. Kabur aja dulu ke sana, terus jajan di sana, malah ngasih ekonomi berputar di negara tersebut. Tapi ya udahlah ya. Iya. Akhirnya ujung-ujungnya dia balik ke Indonesia, habis balik lagi, balik kampung lagi, ke negara lagi. Ke negara lain lagi. Atau malah sebenarnya dia ternyata ya kalau di layoff gimana? Dia bingung akhirnya kan. Oh iya. Nah, akhirnya Pak Januri ini dia belajar ya. Dia belajar membangun aset digitalnya. Tujuannya apa? Ya biar nanti ketika suatu saat di kondisi apapun dia siap. Terus kemarin saya telepon dia bilang, gimana sekarang? Alhamdulillah Bang, sekarang saya itu udah gak ada rasa ketakutan lagi. Memang belum 100%, tapi buat saya itu jadi suatu saat ketika saya pulang, saya udah berani. Saya berani membangun bisnis di kampung saya. Wah keren sih. Gitu. Yang penting apa? Aset digitalnya. Aset digital. Kalau teman-teman misalnya mau tahu, pasti sampai habis nontonnya, nanti akan dibagikan satu. Berarti ini link kan ya? Baginya berarti jangan taruh di deskripsi dong. Kalau deskripsi udah kelihatan dong linknya. Nanti ada grup ini, ada grup WA kita masuk. Iya, cuma untuk dapetin link si website ini harus masuk ke grup WA. harus masuk ke grup WA dulu. Tapi Iya. teman-teman nanti mungkin kasih quiz kali ya. Iya. Yang kita apresiasi buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir gitu ya. Iya. Oke, ini isu ini tentang pulang kampung ya, Iya. Mas Putra. Karena mereka masih di stigma negatif kalau di kampung kapan kayanya. Di luar dari yang kemarin baru beredar belakangan ini terkait petani hidupnya jadi lebih membaik. Ya. Sawit, karet, kan sempat video viral tuh. Ya. Ya di luar dari isu tentang nggak apa-apa Pak Prabowo, dolarnya nggak usah turunin dulu kan ada tuh. Ya. Ya kan kami lagi menikmati nih, kami lagi pengen beli Pajero nih apa segala macam. Sempat viral tuh tadi itu akunnya, saya juga follow. Tapi anyway bukan itu yang mau saya bahas, tapi lebih kepada di kampung ini selain memang sumber daya alam yang memang sengefek itu terkait ekonomi yang saat ini sedang berjalan, harga-harga jadi serba tinggi. Ya. Jadi gantian lah, petani jadi hidupnya ada beberapa yang sudah makmur pelan-pelan. Ya. Nah, tapi lebih kepada di luar itu orang di desa itu kan yang kerja itu kan nggak melulu jadi petani di sumber daya alam. Ya. Tapi di internet, di marketplace, Mm-mm. di perusahaan-perusahaan besar, startup, akhirnya mereka bela-belain ke Jakarta untuk ngejar UMR jadi lebih tinggi. Nah kalau untuk di daerah berarti mereka full harusnya belajar lewat internet. Cuma fixed income-nya gimana tuh Pak? Nah itu dulu deh, karena kalau nggak ada mereka kerja itu sisi positifnya adalah biar dapat penghasilan bulanan pasti. Iya. Kalau lewat internet kan nggak pasti. Itu dulu coba kita bahas. Oke. Yang pertama biar teman-teman penonton ini lebih paham ya. Kadang kan kalau kita podcast lompat sana lompat sini nggak Iya, paham ya. betul. Mereka paham. Kita tarik ulur dulu ke belakang. Ya. Dulu banyak orang berbondong-bondong Oke. ya ke kota. Apa sih yang dia kejar di kota? Mhm. Pekerjaan, ilmu dan lain-lain. Mm-mm. Ya itu karena memang ilmu adanya di kota, pekerjaan banyaknya di kota, di kampung ya itu-itu aja. Tapi dengan adanya internet saat ini itu nggak ada batasnya lagi, nggak ada batas ruang waktu. Iya sih. Ya kita mau kerja, kita mau ilmu, kita dari gunung dari atas gunung pun kita bisa. Iya. Tapi mau belajar nggak? Itu ya. Nah itu dulu. Nah kalau sekarang ya ke kota ya. Kalau sekarang nih teman-teman yang dari kampung gitu mau ke kota atau Indonesia mau ke luar negeri, Iya. ya itu harus mikir dulu ya. Kalau buat jalan-jalan sih nggak apa-apa ya. Setelah nonton podcast ini ke kota itu buat jalan-jalan ya, bukan buat kerja gitu ya. Oke. Mau ke luar negeri buat jalan-jalan, bukan buat kerja. Bukan buat adu nasib. Bukan buat adu nasib gitu ya. Karena penghasilan di kota itu bisa disalip sama orang kampung setelah mengikuti podcast ini. Penghasilan di luar negeri bisa disalip sama orang kampung, sama orang Indonesia. Oke. Ya kan bisa kerja remote, kerja Ya, apa ya, dan ya. seterusnya. Itu dulu. Ya. Oke. Nah, lalu apa sih yang harus dilakukan? Mindsetnya udah dapat dulu nih. Oh Ya. ternyata sekarang itu gue bisa
bisa belajar dari mana aja. Yang kedua yang harus kita garis bawahi, pekerjaan itu bukan untuk seumur hidup kita harus kerja. Ya, kerja sama orang. Antum bilang apa tadi? Budak korporat. Budak korporat. Itu nggak harus seumur hidup. Pekerjaan itu buat batu loncatan saja. Oke. Ya, kerja sama orang buat batu loncatan saja. Oke. Nah gitu ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan ketika mindset itu dia udah dapat? Artinya ketika dia kerja dia harus cari ilmu dong. Ilmu yang bisa dia membangun sesuatu. Apa? Ya, ilmu yang sangat fleksibel yang bisa dia lakukan, yang dia bisa lakukan, yang dia bisa action ketika dia masih kerja, yaitu ilmu digital. Oke. Ilmu digital pun banyak jebakannya. Yaitu Jebakan ilmu digital, ya kalau saya dilarang keras ketika kamu ya mau serius di digital, fokus di sosmed marketplace. Itu dilarang keras kalau kamu mau panjang umur ilmunya bisnisnya. kenapa emang? Ya, karena itu punyanya orang. Kita numpang di iya. TikTok, kita numpang di marketplace, kita numpang di sosmed, kita numpang sewaktu-waktu kita nggak salah apa-apa disentil bubar. Iya. Sudah pernah punya pengalaman? Iya. Ke band. Ya ke band. Nah yang harus kita lakukan, kita bikin tempat pulang dulu. Rumah, bikin rumah pulang. Tempat pulang kita apa? Tempat pulang kita website. Oh ya. Itu kan punya kita. Selagi kita Setuju. perpanjang terus itu tempat pulang kita. Iya benar. Kita mau main dimanapun ada tempat pulangnya, ada sentralnya, itu adalah website. Oke ya, itu tempat pulangnya. Jadi urut-urutannya, ilmu apa yang harus dipelajari pertama kali? Yang pertama mindset. Mindset ini harus jelas dulu nih. Ada tempat pulang, baru main di Rumah orang lain. di rumah orang lain. Iya. Suka Iya. nih gue nih. Iya. Boleh nginep di rumah orang lain, ada tempat pulangnya. Iya benar. Pas diusir nanti ngegembel kan bahaya. Oke. Iya. Nah, seperti itu Oke. ya. Nah, bikin tempat pulang. Apa tempat pulangnya? Itu adalah sebuah website. Nah, ilmunya SEO dan website tentunya. Bukan berarti yang lain ilmu yang lain itu nggak berguna, sangat-sangat berguna. Oke. Ini buat ngebus ini. Buat ngebus sosmed, marketplace apa itu buat ngebus. Tapi ada tempat pulangnya kita. Karena yang awet itu sampai puluhan tahun ya tempat pulang ini. Sama halnya Adidas, Tokopedia, Nike, semuanya kan juga ada di official store-nya, ada di Shopee kan? Udah, tapi dia Simpelnya punya gitu tempat kan. pulang Tapi ya. dia punya tempat pulang, tapi dia Iya. punya website yang kuat banget tuh. Iya. Kenapa bisa kuat banget? Karena dia udah punya dari dulu, dari zaman dulu. Iya. Websitenya tersebut. Kebalik sama pola pikir mungkin mayoritas UMKM kita ya. Itu Numpang dulu, Iya. baru mikirin rumah. Boro-boro dia nggak punya website. Iya juga ya. Iya. Kadang-kadang malah lupa bikin rumahnya. Iya lagi. itu orang yang mengenal internet tahun 2017 ke atas mindsetnya seperti itu. Iya. Numpang dulu baru punya rumah. Harusnya punya rumah dulu, Iya. baru main berkeliaran Iya, mana-mana. Nah ini nih tolong ya teman-teman ya. Kebetulan saya udah hampir 30 tahun ini berurusan sama digital di sini ya. Apalagi bersama sama website optimasi Iya. Google apa segala macam ya. Contoh TikTok, sewaktu dia bikin TikTok, dia bikin website dulu nggak? Iya dong. Website harusnya. dulu, Iya, bener. Facebook, Instagram, apa Iya. semua mereka baru dia main-main di situ. Ya, Oh, kita iya, harus ya. itu dulu kita milih. Saya pernah ya, saya lihat sebuah IG Mhm. ya, ada followernya banyak banget, tapi nama domainnya nggak dia ambil. Saya beli nama domainnya 1 hari, traffic website saya rame banget. Ternyata banyak orang nyari ke website itu. Oh. Meskipun Mas Putra nggak salah ya. Enggak dong. Iya dong. Lah kenapa dia nggak ambil? Iya benar. Kenapa gak diambil sama dia? Nah, urut-urutannya Iya. tuh. Nah, lalu ilmu cari cuan yang paling mudah saat ini itu apa? Itu kan pertanyaannya. Kerja kerja di kantor, kerja di pabrik atau digital? Ilmu paling mudah saat ini ya. Saya kan udah macam-macam ya. Kerja di kantoran udah, jadi ini udah, jadi itu udah. Itu digital, Pak. Karena low effort, low cost gitu-gitu ya. Ya, pertama low cost, yang kedua kita ngomongin tempat pulang sama ini ya, yaitu tempat pulang yang paling mudah. Kita komen setiap hari di website kita itu sudah namanya optimasi. Mhm. Kita Oke. komen setiap hari itu sudah namanya optimasi. Oke. Ya, kita bikin satu postingan, satu artikel, terus kita komen setiap itu optimasi namanya.
Harus pakai artikel dong ya? Iya, kalau dulu kan susah tuh. Kita bikin artikel yang perfect banget 1 bulan selesai atau bayar. Sekarang AI ada. Oh, ChatGPT. Dan itu unik banget. Artinya apa? Di era AI ini tidak ada alasan lagi, nggak ada alasan apapun. Kecuali kalau koneksi internetnya mati, nggak ada alasan apapun kita nggak membangun sesuatu. Ya, yang bisa bertahan sampai puluhan tahun ke depan. Nggak ada alasan lagi kita nggak membangun sesuatu. Nah, jadi kita bangun itu website. Nah, website apa? Ya, terus kita bangun juga kita siapkan juga ya sosmednya, kita siapkan ini dan seterusnya ya. Karena tadi kan kita lihat juga tuh konten kreator itu akan ada terus. Ya, nggak akan ada mati, siapa bilang? Ya, nggak ada mati, itu akan ada terus. Nah, kita melatih di sini. Ya, tapi kembali lagi melatih di sini bukan untuk ngegedein TikToknya, bukan untuk ngegedein, tapi untuk ngegedein rumah kita. Ya, mindsetnya dulu. Kalau mindset kita salah, kita mau untuk ngegedein follower di TikTok kita, follower di ini kita, itu mindsetnya salah. Follower di TikTok naik, itu akan berimbas ke rumah kita. Berarti bukan nggak boleh kan kita naikin followers di sosial media orang lain? Harus malah ya justru Harus, ya buat traffic, buat boosting gitu ya. Iya, harus interaksi. Pokoknya ilmu yang diajarin guru-guru sana ikutin semua, tapi mindsetnya kita semua diarahin ke rumah kita. Kalaupun dia mau kita kasih ebook gratis gitu kan, kita suruh mereka daftar di website kita dulu. Oh iya, Seperti itulah modelnya gitu ya. Kayak kasih solusi ada kok, kasih solusi.id ya. .co.id, ya betul. .co.id. Nah, itu sudah benar. Tinggal itu website dijadikan untuk menyerap semuanya apa kayak di situ. Gue jadi keinget tahun 2023, teman-teman juga pasti ngerasain ya. Ini nanti coba di komen ya. Di tahun itu Menteri UMKM Teten Mas Duki, Menteri Perdagangannya Zulkifli Hasan. Jadi waktu itu sempat rame TikTok Shop versus Tanah Abang. Teman-teman tahu ya? Iya, masih ingat. Jadi kalau teman-teman misalnya hanya bergantung pada TikTok saat itu saja, ini respon dari teman-teman UMKM, karena kita kan membersamai UMKM udah kasih solusi umurnya udah hampir 5 tahun gitu ya. Nah, artinya itu banyak banget aduan-aduan luar biasa. Kenapa? Begitu TikTok Shop ditutup sementara saat itu, wah, reaktif semuanya. Karena mereka nggak punya rumah. Karena mereka nggak punya rumah, ya kan? betul. Mereka nggak punya rumah. Mereka hanya mengandalkan platform tersebut. Waktu itu platform asing lah bisa dikatakan. Sebelum akhirnya ya tanda kutip mengakuisisi Tokopedia. Karena mungkin share-nya mayoritas atau apapun itu deal-dealan deh. Nah, itu yang akhirnya terjadi. Akhirnya mereka pada teriak semua, bahkan warga Tanah Abang teriak, ini teriak apa segala macamnya. Tapi sedikit yang teriak kalau mereka punya website, punya rumah. Gue jadi ngeh tuh. Gitu loh. Nah, jadi artinya banyak seller yang sekarang baru buka website apa segala macamnya, ketinggalan nggak hitungan itu? Itu dulu deh. Ini kan telat nih katanya nih. Enggak sih, enggak telat ya. Apa namanya? Kita lanjutkan yang tadi dulu ya. Iya. Nggak ada yang telat. Oke. Ya, nggak ada yang telat. Ya, yang telat itu adalah, yang bodoh itu adalah setelah mengikuti nonton kasih solusi nggak action, nggak ada kepikiran untuk berubah, itu namanya bodoh. Yang lebih parahnya lagi, bukan berarti gue nggak apresiasi ya. Yang lebih parahnya lagi, udah komen daging bang, daging, tapi lo nggak gerak. Tapi nggak eksekusi. Iya. Oke. Jadi maksud gue, aduh, kita dapat apresiasi, terima kasih banget gitu loh. Cuma maksud gue tuh harapannya nggak cuma sekedar di daging doang sama kalian, tapi lebih kepada ya lu juga gerak, ayo dong. Eksekusi. Ini di sini ya kita kalian yang nggak punya uang itu kita kasih kesempatan juga loh buat 10 hari ya. 10 hari. 10 kali belajar sama kita tentang mau sukses pulang kampung aja. Kita ajarin, selain kita kasih apa namanya e-book ini kita ajarin mereka. Jadi setiap pagi ya. Jadi teman-teman semua nih yang nonton ya sampai habis ya. Teman-teman tuh nggak cuma dapetin apa namanya e-book ini doang buat belajar. Tapi dapat grup WhatsApp, langsung teman-teman masuk grup WhatsApp, itu dapat kelas 10 hari. Kelas 10 hari gratis ya. Kita akan ngebahas tentang mindset mau sukses pulang kampung aja. Ya, itu ada studi case-nya, nanti kita akan bahas di kelas tersebut. Biar apa? Biar teman-teman jadi tahu materinya fundamental tentang mau sukses pulang kampung aja itu seperti apa. Biar nggak salah ya gitu. Bisa dibocorin gambarannya nggak, bro? Misalnya yang dimaksud dengan duit dari internet itu cara ngambilnya,
Apakah mungkin masih ada yang nganggap bahwa ini adalah afiliator atau mungkin seller buka toko di internet atau seperti apa? Jualan e-book atau digital produk? Ya, sebenarnya spill satu aja lah ya. Ya. Kita memanfaatkan ini ya produk yang ada di lokal ya. Memanfaatkan produk yang ada di lokal. Kita ada kerjasama menjadi marketingnya mereka. Lewat apa? Ya ini lewat website. Jadi udah ada produsen-produsen yang kalian punya database di situ. Habis itu produsen tersebut mereka sibuk ngurusin produksi aja. Nanti teman-teman yang diajarin gimana cara ngejualnya. Kalau itu ada, tapi kita lebih memanfaatkannya. Mereka nyari produsen-produsen yang ada di lokalnya. Cara nyarinya? Nanti diajari. Ini tentang bargaining posisi. Kita kasih contoh. Ya. Kita cari produk-produk yang misalkan saya nih di kota nih sekarang nih. Kayak tadi lah, ya. Anaknya di kota, lalu dia optimasi di kampungnya, ya. Nah, dia pertama itu cari produk, ya, yang profitnya gede, marginnya tebel, yang marginnya tebal. Dia optimasi di situ. Kalau dia optimasi di Bekasi, persaingan berat banget, tinggi banget dan seterusnya. Dia optimasi di daerah, hari ini dia optimasi, minggu depan langsung jadi raja itu. Langsung jadi raja. Wow. Ya. Karena seperti Jakarta tahun 2000 awal. Tahun awal-awal SEO itu kan masih nggak ada yang main. Langsung jadi raja. Iya. Ya gitu ya. Nah, di daerah seperti itu. Makanya ini kita sebut peluang besar banget. Nah, di daerah tersebut ya dicari produk-produk, siapa produsen-produsen, baik produk jasa ya, produk jasa maupun produk fisik maupun apapun. Kayak saya nih, saya kan di Klaten tuh, ya, optimasi kayu apa gerobak, ya optimasi gerobak yang ini yang nungguin leadnya di situ ipar. Oh dia awalnya ini apa, akhirnya dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan penghasilan di situ. Seminggu bisa 3, 4, 5 bahkan pernah 10. Gitu kan. Kita di sini kita menggerakkannya apa? Cuman posting 2, 3 sampai 5 artikel, setelah itu kita tinggal. Buat ngoptimasi di Google ya berarti ya? Optimasi di Google. Jadi ya. mereka itu nanti dapat penawarannya dari ketika mereka mencari di Google. Iya. Si buyer, calon buyer ini. Si buyernya, ya. Mereka di WA nanya-nanya itu ya, nanya, saya mau beli gerobak nih gitu ya. Saya beli gerobak, saya beli ini gimana harganya ya. Itu ya pertama kali ya bro ya. Dia dapat lead itu sampai 1000 baru closing 1. 1000 WhatsApp mas. Baru closing 1. Kenapa baru closing 1? Karena nggak ngerti cara ngejawabnya. Dia nggak tahu buat ngejawab. CRM-nya lah istilahnya. Atau nge-closingin lah. Tidak dilatih. Salesnya ya? Jualan. Dia tidak terlatih jadi CS. Ya kan saya nggak mungkin ngajarin. Udahlah pokoknya asal kamu terima lead, kamu jawab, lama-kelamaan kamu terbiasa. Ya, kamu terbiasa, setelah kamu terbiasa nanti rezeki kamu akan di satu titik akan ada aja. Apakah termasuk dari teman-teman nih, kalian ini di titik terang kreatif ini, termasuk diajarin gimana cara ilmu salesnya, nge-closingin? Ada. Kan kita mainnya AI ya. Kita ada prompt generator untuk balesin otomatis? Enggak otomatis. Tapi ada cara-caranya ya? Ada caranya dan itu tepat sekali dengan bahkan di situ ya kita bisa tahu karakter orang kalau yang nanya harga, kesering nanya harga, ini orang otak kiri. Otak kiri itu ngejawabnya begini. Kalau dia nanya fungsi apa, ini otak kanan ngejawabnya begini dan seterusnya. Ini harus begini. Ini otak tengah itu cara ngejawabnya situ. Dan kita pakai AI itu. Dan ada beberapa kalau dia sering menanyakan seperti ini, itu udah langsung kebaca tuh DNA-nya siapa ini gitu. Iya. Aja ngobrol beberapa kali. Karakternya ya. Iya. Kan kalau mau nge-closingin orang yang misalkan ngomongin tentang harga berarti dia otak kiri ya. Kalau otak kiri, kita harus pakai caranya seperti ini. Kalau nanya data terus gitu ya. Nanya data, kan dia pengen tahu ini outputnya seperti apa. Itu berarti kan biasanya otak kanan, gitu kan. Nah itu kita caranya ada gitu. Jadi biar tahu jangan langsung kasih harga gitu, enggak.
Total Langsung- berapa? Total berapa member yang udah gabung berlatih di titik kerang kreatif ini? Waduh. Nggak kehitung ya. Nggak kayak itu. Di atas 10.000 kali ya. Dan mereka itu salah satunya adalah berapa persen yang sekiranya dapat apa ya istilahnya peluang atau mungkin benefit? Rata-rata yang berhasil, Iya. yang gaptek awal masuknya. Justru malah itu. Iya, Oh kenapa ya? karena mereka manut. Dan kosong gelasnya kan. Dia nggak Kosongnya punya produk. gelasnya kosong. Kosong. Oh egonya, Egonya. egonya rendah, Iya, kecil. Kalau yang udah punya ilmu kan berat mas. Oke. Sama satu lagi tambahan, Hmm. yang gaptek, terus dia nggak punya produk tuh, enak tuh. Itu lebih bagus lagi. Iya. Oh jadi mereka tuh benar-benar diajarin gimana cara ngejualin produknya. Nah kalau yang nggak punya produk itu, berarti rata-rata mereka jualin produk apa? Yang dilahap sama konsumen? Ya, itu. Nanti diajarin deh pokoknya di dalam dia. Enggak, Tapi jenis industrinya. Misalnya minuman, makanan. kalau lebih ke jasa sih, jasa lokal. Ya. Contoh-contoh, misalnya mereka nggak punya produk nih. Kayak teman-teman lagi nonton kan belum tentu mereka jadi Oke, sekarang produsen kan, Sekarang segala gini, macam ya? saya pernah ngajarin satu ya, dia jualan jasa tebang pohon doang. Padahal dia nggak punya alat potongnya, nggak punya tukangnya. Nah, terus Ya iya, saya bilang udah optimasi aja jasa tebang pohon. Terus dia optimasi, dia bilang, "Woi, gue dapet lead, gimana nih?" Udah, ladenin aja terus, jawab. Terus tiba-tiba closing ada, "Bang, closing Bang, 20 juta." Terus gimana? Ya udah cari tukangnya gitu. Akhirnya cari sama dia. oh alah. Asik juga nyari duit di internet ya. Kalau Asik. ngerti polanya. Oh berarti dianya sebenarnya ini nih. Ini mindset baru guys. Buat teman-teman nih yang sekarang mungkin lagi pengen berjuang di internet apa segala macam, kan kalian ini selalu kepentok. Gue juga sering berkali-kali nemuin DM kayak begini. Bang, cara nentuin kita ini passionnya seperti apa? Bang, gue nggak punya passion itu. Bang, gue tuh nggak minat di bidang itu. Bang, gue tuh nggak punya skill apapun. Masa sih bisa sukses? Ternyata kayak begini-begini ada mindset bukan mindset baru sebenarnya sih. Iya. Kayak lu bisa dapetin peluang, maklar aja bisa dapetin duit guys. Ngerti gak maksud gue? Si Iya kan? Singapura kan makelar itu. Secara ekonomi makro iya Iya. lagi. Iya juga ya. Mereka nggak punya apa-apa tuh negara ya. Iya. Dibangun di atas air ya. Iya. Iya iya iya. Jadi model bisnisnya teman-teman yang mau sukses pulang kampung itu mereka bukan makelar ya. Dia buka marketing ya. Iya iya. Ya bidang marketing lah. Iya iya maksudnya sekalipun dia nggak punya produk, nggak punya Iya. keahlian, Iya. tinggal buka aja jasa tebang pohon. Iya. Mereka ngerti caranya untuk optimasi di internet. Hmm. Habis itu tinggal dicari si jasa yang kang pohon benerannya tuh ya. Iya. Betul. Ada yang di Palembang benerin genteng Nah. yang dapat 17 juta itu. Ada. Dia perawat. Dia Oh, perawat. urusannya ya. Ya, dia perawat. Dia belajar sama kita nih. Hmm. Ya kan? Terus dia bilang, "Bang, saya optimasi apa? Saya ada kenalan renovasi," katanya. Ya udah optimasi aja jasa benerin genteng. Nah, terus dioptimasi. "Bang, gua dapet nih leadnya gimana nih?" Ya udah kan lu punya kenalan. Udah lu terusin. Terus akhirnya tadi dari benerin genteng, terus tiba-tiba ngerembet kemana-mana. Akhirnya dapat duit 17 juta tuh. Apa, Awalnya cuma awalnya berapa ratus ratusan ribu. Artinya di sini nggak ada tuh istilah passion. Iya iya iya. Saya passion saya bukan di digital. Nggak pengen banget saya di digital, ngapain gitu kan. Iya. Apa Mas Putra kalau boleh tahu apa passionnya? Saya kuliner. Kalau ngebahas kuliner tuntas sama saya. Ada. Rehan juga katanya pelatih lumba-lumba bener ya? Dia megangin lingkaran api. Iya. Benar. Jadi model gini, kita punya teman siapa, dia keahliannya apa, itu yang kita optimasi. Iya. Jadi warga desa, warga kampung kita dimanapun itu list aja, lo punya Iya, keahlian bener. apa, lo mau gue ini tinggal Yes. kerja sama mereka. Ini maksudnya nih. Ini ekonomi bisa dari tumbuh. Jadi ternyata kita nih ada satu pepatah atau bukan pepatah sih, satu narasi aja kan. Tapi ini kedengarannya negatif, tapi ternyata bisa diaplikasikan ke sini. Apa itu? Mau sukses nginjak kepala orang lain gitu misalnya. Itu kan kedengaran negatif ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau ini dicermatin dan ditwist sedikit ke ranah ini bisa loh. Kayak misalnya contoh, ada orang-orang yang nggak ngerti internet, kita bisa eksploitasi, kita bisa manfaatin. Bahasa kasarnya begitu kan? Iya. Kan contoh misalnya gini, gue jadi kepikiran, gue tuh udah 37 tahun hidup, jadi banyak sekali menemukan hal-hal yang akhirnya tercetus sebuah mindset baru gitu. Misalnya contoh kayak anak gue yang nomor 3, dia lagi
ngeboxing lah, lagi demen-demen yang nge-gym, boxing gitu-gitu. Gue datengin tuh satu coach lah ke rumah. Terus ya umur 4 tahun 5 tahun kan, dia latihan di rumah apa segala macamnya. Mintalah samsak. Nah, gue bingung kan, nyari samsak untuk ukuran anak kecil kayak gimana? Yang umum di online apa mungkin di mana-mana toko kan yang buat ukuran besar kan. Dan dia mau nonjok juga gimana gitu. Singkat cerita, akhirnya gue custom tuh. Gue bilang sama orang rumah, ada driver, terus coba dong tanyain tukang las di depan, bisa nggak bikin samsak tapi memang buat ramah buat anak, cocok lah. Jadi nggak keras banget, dia juga moodnya bagus akhirnya. Akhirnya iseng tuh beli kain bekas, abis itu dia custom ke tukang las. Jadi, maksud gue kan kayak orang-orang kayak begini kan, ini banyak jasa-jasa yang beredar di Indonesia. Negara kebagi menjadi 3. Ada manufacturing, Cina, ada pariwisata, ya banyak negara-negara pariwisata sekarang itu kan, mau Korea, mau Thailand, mau Jepang. Dan ada negara jasa, itu Indonesia. Makanya ada keuangan juga di situ, apa segala macam kita kenceng. Ini kan negara jasa, artinya turunannya pasti banyak orang-orang yang pelaku jasa yang aneh-aneh di Indonesia banyak banget. Itu Iya kan? Nah itu bisa dieksploitasi tanda kutip. Dia punya kalian apa, di depan rumah lo coba cek deh, di tetangga lo coba cek deh. Mereka udah jago-jago, cuma sedihnya sayangnya mereka nggak ngerti internet. Betul. Iya kan? Boro-boro personal branding. Sosmed aja, udahlah gue udah hidup lumayan lah 5 juta, 6 juta per bulan, udah syukur jasa servis dinamo AC lah, kipas lah, kan begitu banyak banget tuh. las panggilan aja bisa, Mas. Iya kan? Nah, Sama kita ini. lagi nonton nih yang generasi menengah atau mungkin kaum menengah gitu ya. Ke atas secara ekonomi apa segala macamnya, yang udah ekonomi kreatif. Ya udah, kolaborasi aja kalian di depan rumah lu, depan komplek lu, yakin gue pasti masih banyak yang nggak melek digital. Tanya di RT-nya, lu punya skill apa, gue mainkan. Iya, bagi hasil ya. Kenapa seperti ini? Ini produk-produk yang hari ini ada, 10 tahun, 20 tahun lagi masih tetap ada. Iya tuh. Yang begitu-begitu, iya. Tadi misalkan Ke depan dia. Dia mikirnya yang udah mikir ke depan yang masih banyak. Ya? Bukan mikirin produk laris. Iya, bukan mikirin produk laris yang tren besok habis. Sayang ya, optimasi yang kita lakukan walaupun cuma 5 menit. Ya kalau 5 menit bisa kepake sampai 10 tahun, ngapain harus ngikutin produk laris yang cuma umurnya 1 bulan atau 1 minggu. Tuh. Itu dulu yang kita urus. Kemana es kepal Milo? Sama kan begitu kan? Yang katanya lagi tren-tren hilang-hilang juga tuh. Sama ini. Jasa apa coba? Jasa nikah siri aja ada. Jangan disebut dong. Dipotong nanti. Iya. WA-nya kemana? Setting aja. Sorry. Maksud gua ini buat teman-teman yang nonton. Di titik terang, ya di titik terang juga. Kemarin ada yang nanya saya, Pak, saya tukang cukur. Gimana agar saya bisa dapat penghasilan kedua? Penghasilan kedua? Kan cukur itu pendapatan pertamanya, terus penghasilan kedua. Kamu tukang cukur kan waktu kamu ngobrol sama si yang cukur sama customer kan lama. Yeah. Kamu bikin aja poster di samping kacamu, ya. Program hari ini dapat cuan, ikut belajar di sini. Kamu ikut affiliate, dapat duit kamu. Oh iya. Nggak harus digital itu, tidak harus kita main offline itu bisa dimainkan digital juga. Kasih apa kek biar dia pelototin pelan-pelan. Itu tuh ada tuh peluang tuh. Ikut aja, di scan aja, begitu. Pas dia scan, yang punya link yang dapat gitu. Siapa yang punya link? Tukang cukurnya. Itu diajarin juga mindset seperti itu ya. Mindset seperti itu yang kita share ya di Mau Sukses. Iya, betul. Oke, biar mengerucut lagi ya. Mau sukses pulang kampung aja. Misalkan saya di kota. Saya di kota, lalu apa yang harus saya lakukan? Ya, yang harus saya lakukan, saya harus memiliki pertama website. Ya, rumahnya dulu. Biar kerja kita nggak sia-sia. Iya. Ya, biar kerja kita nggak sia-sia. Lalu setelah itu data. Minta tolong saudara atau siapa, data di kampung itu, di kecamatan itu atau di kabupaten itu usaha apa aja yang bisa dioptimasi. Ya. Nah, kita luangkan waktu kita untuk mengoptimasi ya 30 menit sampai 1 jam lah satu hari. Cuman itu aja, diluangkan waktu untuk Mau Sukses pulang kampung aja. Iya. Okay. Nah, ilmu yang dipelajari SEO. Itu pelajaran ilmu pelajaran di awal. Setelah itu apa? Nanti pasti konten kreator dan lain-lainnya itu akan merembet pasti. Karena kalau kita mau belajar digital,
Harus total ya. Iya. Ya, tapi bukan berarti harus selesai baru bisa praktek. Enggak. Dapat ilmu satu langsung praktek. Dapat ilmu satu langsung praktek ya. Oke. Oke, seperti itu. Termasuk ilmu-ilmu yang didapatin itu adalah yang dari buku-buku yang sekarang ada di Ada. depan saya ini. Iya, betul. Oh, ini juga dapat juga nih. Iya, itu digital Tumpang Sari. Itu kita jual bukan gratis itu ya. Dijual tapi berapa harganya? 50.000 aja. 50 ribuan begini. Iya. Program karyawan lepas digital. Iya. Lulus siap garap project. Iya. Digital Tumpang Sari. Ini termasuk, jadi gini, guys, titik terang kreatif ini, kalau gue coba boleh ambil kesimpulan ya, mereka ini satu narasinya begini, gimana caranya mengeluarkan kita dari kemiskinan. Itu bahasa makronya tuh. Iya. Ya kan. Nah, akhirnya macam-macam teman-teman akhirnya dapetin ilmu apa segala macam, dan banyak yang didapat itu memang mayoritasnya adalah education. Iya. Atau mungkin sisi edukasi lah. Sehingga teman-teman bisa dapetin manfaatnya terus untuk merubah hidupnya jadi lebih baik. Nah, nggak cuma tadi ilmu digital, tapi buku-buku seperti ini juga, maksudnya nggak cuma dipelajari secara kayak website seperti ini, tapi dari buku pun juga teman-teman bisa dapetin. Nah, ini macam-macam ya, ada digital Tumpang Sari, ada jadi raja Google di kotamu, ada 4 strategi keyword SEO. Keyword properti. Oh, untuk khusus properti? Iya. Rumah, kos-kosan, semua? Semua. Oke. Cara dapetin bukunya? Bisa kita taruh linknya di bawah? Di deskripsi aja. Di deskripsi nanti dikasih. Tapi ada yang mau disampaikan Tapi ini terbatas ya. terbatas. Gimana? kalau- Boleh mendekat ke mikrofon? Ini terbatas, cuman ada masing-masing cuman ada 100. Jadi kalau misalkan nggak buru-buru ya habis gitu ya. Siapa Oke. cepat dia dapat. Iya. Yoi. Gitu. Tapi aku mau sampein lagi buat Iya. teman-teman yang udah nonton ya. Seperti tadi yang udah disampaikan ya, yang nonton sampai habis kita akan berikan bonus. Bonusnya apa? Bonusnya itu ya ebook buat teman-teman belajar dan grup WhatsApp. Ya, teman-teman masuk ke grup WhatsApp itu ada kelas 10 hari. Kelas 10 hari gratis ya. Teman-teman gratis ini bisa masuk ke dalam grup WhatsApp itu. Oke. Pokoknya semuanya yang nonton udah langsung aja masuk grup WhatsApp-nya deh ya. Oke. Jadi Tapi ilmunya apa dulu nih? Ini Ntar dulu. gratis, terus soalnya ecek-ecek lagi nih. Nah, kita akan belajar tentang membahas tentang membangun mau sukses pulang kampung aja. Nah, mau sukses pulang kampung aja ini seperti apa? Konsepnya bagaimana? Terus bagaimana cara mempraktekannya? Itu akan kita bahas selama 10 hari ke depan. Oke. 10 hari kelasnya. Iya. Padahal sebenarnya bukan 10 hari sih. Mungkin aja bisa lebih gitu ya. Kok bisa? Ya, kan Banyak nanti- bonusnya lagi berarti ya? Berarti Iya. kalau kurang waktunya tambahin lagi. kan penonton kasih solusi kan banyak pasti yang nonton nih. Siap. Ya. Tapi tunggu dulu ya. Selain itu teman-teman ya, itu kan untuk yang gratisnya. Tapi kalau teman-teman, kita ada pendampingan juga sebenarnya. Kita ada pendampingannya, teman-teman yang mau diajarin secara terstruktur, terus diajarin ada materinya lengkap, terus kita dampingin selama 3 bulan, bahkan nanti kita mentorin lagi selama 1 tahun. Terus kita siapin orang yang misalnya teman-teman mau nanya itu akan siap kapan aja buat ditanya ya, kecuali kalau dia tidur ya. Itu ada pendampingannya. Ada pendampingannya, bayarnya 500.000. Oke. Jadi teman-teman nih boleh masuk grup yang gratis dulu, atau mau masuk ya mau langsung, udah deh saya take action aja deh. Saya mau langsung ikut pendampingan aja. Boleh. Itu linknya ada di deskripsi juga, nanti saya siapin ya. Oke, berarti ada beberapa tahap kategori ya produknya. Ada yang gratis, ada yang pendampingan, Iya. sampai ada yang apa pembimbingan tiap hari atau seperti apa? Nggak ada Nggak sih. ada. Itu aja. 500.000 rupiah. 500.000. Coba didampingin sama setahun Mas Der. 3 bulan didampingin, dimentorin, setahun itu kita support lah Ya. untuk hal-hal ini ya. Cakep. Meskipun nggak punya produk. Ya itu yang saya cari. Justru itu ya. Iya. Cakep. Atau mungkin kalau teman-teman misalnya habis sholat subuh, bagi yang muslim nih ya, Ya. kan ilmu tuh pagi-pagi hari kan lagi seger-segernya. Iya. Saran saya coba deh nontonin satu channel yang Coba namanya klik Putra live. Chandra Buana. Coba klik live. Nah ini nih. Nah, itu lihat 6 jam yang lalu ke bawah tuh. Tiap hari live berarti Tiap ya? hari. Tiap Live. hari live lu tinggal belajar aja, ilmunya gratis juga di sini. 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 2 hari 2 hari yang lalu, 3 Tiga. hari yang lalu, 4 hari yang lalu, 6 hari yang lalu. Hampir 3 jam rata-rata. Iya, Jadi setiap Pagi hari produktif nih, gue demen nih. iya. jadi setiap hari Pak Putra memang Zoom ya, Zoom untuk ya Zoom sharing inilah ya. Itu udah dilakukan selama 2,5 tahun. 2,5 tahun yang lalu ini udah rutin sampai sekarang. Rutin. Jangan lupa di subscribe di channelnya nih. Iya. Iya. Cakep nih.
Makanya mau teman-teman yang mau nonton gratis nih boleh subscribe aja. Ini ilmu daging loh. Kita nggak mau ngasih sesuatu yang nggak Coba. daging. Pancing-pancingan, jebakan-jebakan. Tahu-tahu. ya. Ya. Coba. Ini asik banget. SEO subuh. Wah, keren. Coba klik videonya. Masuk video. Nih yang ini aja nih. Yang populer aja. Oh, Cari. video. Yang dagungnya yang dimaksud seperti apa. Coba populer. Lihat. Ya terserah lah. Yang mana? Yang dari 3 tahun lalu atau? Coba yang baru-baru aja. Oh, Coba. baru aja. Yang Boleh. baru yang aja. Ke bawah coba mana? Ke bawah yang praktis. Gini caranya nabung produk digital untuk beli rumah, mobil dan lainnya tuh. Wow. Coba diajarin loh Iya. teman-teman loh. Oh, teknis sampai buka laptop gitu-gitu. Iya. Share screen. Iya. Kan Zoom. Kan Zoom kita teknis. Bagaimana cara bikin landing page? Peserta. Bagaimana cara bikin landing page? Bagaimana? Langsung aja ke tengah, Mas. Wah. Detail banget. Iya tuh pakai teknis itu cara bikin geser ini cara bikin apa? Kayaknya Prom generator ya, cara bikin marketplace prom generator dari ini. Coba. Mau loh. Mana Pagi-pagi selalu sharing gratis. Oh, tanya jawab juga ya? Iya. Iya, Sama tanya yang jawab. Iya. partisipan yang ada di Zoom ya? Iya. Mereka raise hand apa segala macam tinggal dinaikin Iya. ke atas ya? Iya. Wow. Terus mereka disuruh praktek kita tungguin. Jadi kayak kelas berbayar gitu. Iya. Lah mending bayar sekalian. Ya kan mereka nggak punya duit, nggak punya mental juga buat bayar. Itu Oh. makanya kita kasih grup yang ini buat teman-teman nanti belajar setiap Nah pagi. ini jadi Mas Der. Ya. Ini saya kasih tahu ya. Ah. Ini fun fact-nya ya. Aha. Kalau nggak ada SEO subuh, pada nyariin. sudah kayak lapar mereka. Candu. Udah candu. Masya Allah. Sudah militan lah. Ada yang di Amerika itu dia nyiapin waktunya. Oh iya, karena beda jam ya. Iya, yang di Arab Saudi jam 6, Jam 2 dia di dia sana. jam 2 Oh, itu iya. nungguin. 4 jam Ada. lebih mundur, Bos. Bang, gue kalau Iya. nonton ini Bang, nonton SEO subuh, kata dia. Gue tuh jam 2 pagi jadinya. Terus gue tungguin sampai Ya, subuh terus jadinya. sampai subuhnya dia. Sampai abis itu gua nungguin tidurnya subuh. baru abis suruk tuh dia tuh. Sian juga ya. Iya. Anda berarti banyak mengorbankan waktu mereka kesehatan mereka ya gara-gara bikin begini ya. Zolim Iya. nggak tuh ya? Iya, Enggak dong. Ya kan bagi yang mau ikutan aja. zolim yang baik. Emang zolim yang baik ada. Ya. Oh jadi bahas prom apa segala macamnya ya. Iya. Iya. Prompting nih gue demen banget Kita nih. bikin e-book tadi pakai prom loh. Oh. Pakai prom generator. Wih asik nih. Ya. Kalau lihat video yang tadi itu ya, itu pakai bikin e-book kita cuman isi-isi doang, terus jadi secakep yang tadi itu. Wih. Nah, itu jadi di pendampingan yang tadi udah disampaikan tuh kan bayar 500.000 ya. Itu nanti teman-teman akan praktek ya kan, praktek mengoptimasi website ya kan, membangun rumah. Membangun rumah ya kan, nanti teman-teman belajar mengoptimasi terus cari produknya apa, bagaimana cara ininya dan satu lagi yaitu AI. Boleh Produksi buka satu AI lagi. ya. Boleh buka Iya. satu lagi nggak? Cara memproduce buat script. Suksespintar.biz.id. Coba buka. Ini konsep-konsep jualan. Suksespintar.biz.id. Oke. Ini kita kasih tahu cara jualan, channel jualan yang terbaru mungkin ya. Enter. Oke. Ini kita sebar ini ya. Judulnya aktor mana yang cocok jadi jodohmu. Oke. Kira-kira ini orang kalau dapat ini pingin nyebar gak sih? Ya iyalah. Ya coba tes. Klik satu. Emang pinter emang Pilih nih. ya. Pilih. Praktisi Klik lagi. optimasi internet. Klik emang lagi. Muncul iklan. Oke ya. Lanjut Oke. kuis atau mau lihat e-book? Lanjut kuis. nih. Lanjut lagi ya. Oke. Lanjut lagi ya, pilih aja bebas ya. Terus bebas, lanjut lagi kuis. Oh iya. Iya, lanjut Bisa lagi. begini website dibikin sama dia. Ini kalau mau jualan herbal, ini ada nih yang kemarin jualan herbal pakai ini, jalan. Oh ya. Anda IQ Anda kurang, ini cara mentes IQ Anda berapa, dia cek pas terakhir jualan vitamin. Oh buat naikin Iya. kecerdasan otak Iya, ya. tapi itu kan disebar-sebar. Keren, Lanjut. keren. Dan ini diajarin juga kan ilmu-ilmu kayak Oh, begini kan. iya Jadi dong. teman-teman bisa nanti praktekin ke industrinya masing-masing gitu loh. Jodoh Anda mirip Reza Rahadian itu fotonya belum. Terus di bawahnya dagang. Dagang e-book mencari jodoh yang tepat.
Ini gue demen deh. Jadi memang ya saatnya sekarang dagang-dagang aja gitu. Coba kan nggak ngerti mereka cara mainnya. Apakah terlalu hard langsung di depan, kan orang ada rasa resisten dong. Iya. Calon konsumen kan, makanya dikasih tahu gimana caranya. Iya. Dapat benefit dulu, baru ujung-ujungnya jualan. Kan antum yang ngajarin. Memang saya dalang di balik orang-orang yang jual di kelas ya ternyata. Enggak. Jadi asik. banyak pancingan-pancingan. Ini kita bikin konsepnya orang yang mau nyebarin tanpa harus kita suruh. Sekarang capek ya kalau kita mau mau orang banyak datang ke kita harus ngeluarin duit terus jadi donatur ads terus ya. Nggak enak juga gitu kan. Mending kita bikin sesuatu yang kira-kira orang mau nyebarin. Terus ujung-ujungnya kita jualan nih kayak gini kan. Jodoh yang cocok buat kamu. Asik. Artis mana? Itu kan dia mesti Aktor mana? di-share ke mana-mana. Di ya. share kemana-mana. Jadi si orang kaya, Iya. orang kaya buat Meta Iya. sama Google. Ya kan donatur ads buat mereka, ya nggak salah juga sih kalau lo mau ya. Termasuk kami donatur ads. Kita ads nggak pernah berhenti. Terus setiap hari itu ya kecuali Sabtu Minggu kita Meskipun ngiklan nggak terus. salah ya, Iya. ads ya. Iya. Cuma yang jadi concern adalah ad spend atau ROAS-nya. Iya. Dengan lo ad spend sekian Iya. berbanding lurus nggak sama return-nya, itu aja sih sebenarnya. Nah banyak kok teman-teman boncos gara-gara nge-ads atau spending ads sekian, tapi nggak balik modal karena nggak ngerti cara Iya. Salah Mas. membidiknya. Salah Mas. Itu nge-ads dengan nafsu. Iya kan? Kalau nge-ads. Kasih tahu Pak. Apa? Kalau ads itu boncos karena Oke. Karena Boncos ad itu karena dia berhenti nge-ads. Lah hidup iya. coba ya. Kita boncos nih buka usaha, dagang gitu kan. Berhenti, udah selesai Terus udah. berhenti selesai. Tapi kalau kita mau mengevaluasi Ya. lagi ini lagi jadi itu. Cuma kan ada ilmunya, nggak mungkin ngasal dong. Ada. Ya, itu maksud gue. Iya, Kan iya, nggak mungkin ngasal dengan ngarepin return dikali sekian, kali Iya. 2, kali 3 gitu dan seterusnya Iya. kan. Nggak 1 juta berharap balik ke 3 juta secara omset. Iya. Ya kalau nggak pakai ilmu hilang begitu aja udah. Ya. Dan lu ngajarin juga ya Mas ya? Kita ngajarin. Wow. Tapi untuk hal-hal yang khusus yang tadi itu ya. yang Meta ya. Ya enggak, kita kita ada program khusus untuk Programnya beda Mas. itu. Ya. Oh. Kalau yang gratis ya tetap daging ya, tapi yang terarah, yang dikemas dengan baik, yang di ini itu kita ada programnya yang bayar 500.000 itu di kolom deskripsi nanti juga kita Oh, taruh. Buat teman-teman misalnya gimana caranya buat dapetin satu peluang, lu bisa sukses meskipun lu ada di kampung halaman, nggak perlu langsung ke kota-kota besar. Ya. Dan ini memang seiring juga kan sekarang tuh eranya remote, eranya work from home Ya. dan seterusnya gitu loh. Low effort, low cost gitu. Hidup di desa, santai, nggak traffic, nggak macet, nggak habis di jalan gitu ya. Betul. Nah, nggak kota besar lagi, ternyata sukses bisa di mana aja dan di kampung halaman dengan kondisi ekosistem Iya. digital yang udah benar-benar berkembang pesat. Caranya langsung aja beli daftar ya, atau mungkin apa? Masuk ke grup sebetulnya. Ada dua tadi ya, masuk ke dalam grup WhatsApp. Iya. Yang mau belajar materinya, mindsetnya. Tapi kalau yang mau langsung pendampingan, kita ajarin, kita bimbing kita mentorin selama 3 bulan ya. Iya. Dan kita ajarin benar-benar itu boleh langsung ke deskripsi satu lagi. Ya pokoknya ada keterangan Ya, di harga deskripsi gopek, tinggal Yang dibaca harga aja. 500.000 ya. Itu Iya. murah kalau teman-teman dapat ilmunya. Ini ilmu daging semua malah. Betul. Ada beberapa keterangan tinggal teman-teman cocokin aja ya. Mana yang sesuai dengan kebutuhannya tinggal klik aja. Termasuk buku-buku ini juga bisa dapetin deskripsi di bawah ya. Ya, Iya. betul. Ini ada 3 buku total atau ada lebih dari sini? Ada Ada yang di luar ini pasti ada juga. tapi Ada. kita buat 3 aja. Bawa 3 aja zaman Pokoknya cek aja di bawah, jangan sampai salah klik. Ya. Terserah kalau mau borong semua juga monggo. Ya ada deskripsi di bawah. Pak Put. Oke, apa? Ya mungkin Kalau- terakhir di ujung obrolan ada yang mau tambahin. Silakan. Kalau buat teman-teman yang di luar negeri atau buat teman-teman yang PHK itu gimana tuh Pak? Oke, untuk teman-teman yang di luar ya yang kabur-kabur aja dulu, nggak apa-apa kabur ya, tapi persiapkan di negara Anda bisnis ya, Oke. agar Anda pulang tidak gembel lagi gitu ya. Ya, banyak loh. Banyak ya. Iya. Karena di Indonesia ilmu Anda nggak kepake mungkin kan. Ya. Ya, apa nggak sayang sama keluarga, nggak cinta sama keluarga di sini gitu ya. Oke. Ya, semapan-mapannya setinggi-tingginya bangau terbang, dia pasti akan ke kubangannya juga, balik lagi gitu ya. Oh, iya. Seperti itu. Ada kok, Indonesia itu potensinya besar banget. Terus satu lagi yang agak ketinggalan, gimana dengan yang mereka yang saat ini belum ke kota? Nah, Ya, itu belum kita bahas. Untuk yang saat ini belum ke kota, malah sebenarnya lebih peluangnya besar banget. Ya, dia tinggal belajar ilmunya. Ya, dia tinggal ikut sama kita, ya mendaftar, ikut kita ya, kita arahkan.
Ya, tinggal di desa bangkit membangun bisnis. Ya, kita buka mindsetnya, kita suruh eksekusi, ngajarin atau sharing sama mereka yang bener-bener gelasnya kosong itu enak banget. Terutama untuk digital ya. Karena di digital itu kunci utama digital itu kan konsisten. Istiqomah. Nah, mereka yang gelasnya kosong itu istiqomahnya bagus banget dibandingkan yang sudah terisi. Ada egois ya. Nggak ada egonya, dia nggak ada jalanin ini dan prosesnya seterusnya. sih. Iya. Kalau yang udah pernah di sini kan buat nggak semua ya, tapi gue udah cepat bisa dapetin duit sekian. Iya. Tapi begitu sesuatu yang baru lagi, dia nggak mau mulai lagi dari Iya. awal, berdarah-darah prosesnya, tahu-tahu lambat nih, gue lebih ngerti karena gue udah pernah dapat segini gitu. Iya. Ya. Karena nyari lagi seperti Nah, itu itu loh. dia tuh. Itu yang membuat mereka mulai dari nol terus. Ngulang terus. Jadi Capek. 99% ini nih dari semua yang ikut kita 99% itu yang berhasil yang gaptek. Masuknya gaptek. Justru ini peluang buat teman-teman semua. Jadi mindset dan stigma jangan sampai salah. Taunya kan, waduh ini dari tadi dari awal sampai sekarang ini ngomonginnya internet, digital, internet. Justru pas kalau memang misalnya poinnya ngerasa gaptek apa segala macamnya, memang diajarin bener-bener masuk ke sini udah. Iya. Linknya ada di deskripsi di bawah teman-teman. Saya mencari orang yang gaptek dan mau belajar. Dan manut ya. Dan manut. Saya mencari orang yang seperti itu. Tapi kalau yang dia nggak mau nggak mau berproses, itu agak susah tuh. 15 juta sehari bos. Iya. 10 juta sehari udah cakep banget itu. Nah itu makanya kenapa di mau sukses pulang kampung aja itu kita akan ajarin ajarin gimana caranya nyari duit. Ya kalau kita punya ilmunya ya. Kalau kita punya ilmu di mau sukses pulang kampung aja di program ini teman-teman, insya Allah kalau nyari duit 10-15 juta sebulan mudah lah insya Allah ya. Sama materinya kalau untuk mereka yang di desa saat ini di kampung saat ini ya. Itu ada namanya AI for petani, AI for nelayan, AI for itu kita ajarin di situ. Buat mereka tetap bisa melaut, tapi tanpa mereka bisa mengupgrade kapasitas mereka. Yang petani yang awalnya cuma ke sawah aja kan, dia dapat ilmu. Oh ternyata kalau aku bertani nih kayak gini. Pekerjaan aku ya proses bertaninya aku itu bisa aku kontenin. cakep. Jadi flexing marketing namanya, flexing proses. Oke. Ya. Selama ini mereka cuma konvensional aja ya. Iya. Konten itu nggak perlu diedit langsung aja. Itu pertama. Ya. Yang kedua, mereka jadi tahu bagaimana memasarkan ya produk-produk tani mereka. Ya, yang selama ini melewati orang kedua, orang ketiga mereka langsung. Kayak end user. Langsung Iya. ke bayar. Iya, langsung ke bayar. Ya siapa tahu ada yang mau beli beras 10 karung langsung buat di rumahnya kayak itu bisa. Iya, si pembeli ini kan pasti nyarinya lewat internet. Iya, ketemu itu. Ketemunya di situ kalau kita Iya. ngerti secara optimal kan. Iya. Langsung daftar teman-teman, deskripsi di bawah, klik aja linknya. Dan Oke. apa namanya nggak cuman buat itu ya yang daerah kampung doang ya tadi ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang di daerah kota itu tuh ini kesempatan banget membangun bisnis digital jangka panjang, membangun aset digital jangka panjang yang nantinya buat di kampung. Karena kan kadang-kadang kalau kita pulang kampung stigmanya kan katanya wah pulang kampung gagal nih. Enggak. Iya benar. Iya, saya pulang kampung bawa ilmu. Bawa derita, bawa kebangkrutan. Umumnya begitu tuh mindset tuh, stigmanya tuh ya. Iya. Tapi sekarang udah beda nih Pulang zamannya kampung nih. sukses. Sukses, bangga juga tuh orang tua ya di kampung apa segala macam. Mantap. Boleh satu lagi nggak? Boleh terakhir. Terakhir ya. Oh, terakhir. Gini, untuk yang mau 2029 mau jadi anggota dewan, yang mau jadi anggota dewan, mau jadi bupati, mau jadi kepala daerah, saya kasih tahu cara biar nggak pakai modal. Kok bisa? Iyalah, ya. Kalau dia bantu ada 10.000 UMKM di situ, dia optimasi Dapat dari sini. manfaatnya. Ya, Lewatnya begitu, lu jangan cuma ngandelin tanda kutip sedekah subuh lewat serangan fajar. Iya, ya. Dengan orang udah dapat manfaatnya, mau ada yang ngasih 20.000, 50.000, kecil. Gue dapat omset gara-gara diajarin ilmunya. Ya. Selain itu, dia bukan ngeluarin duit, dia dapat duit. Kan terbangun bisnis di situ. Kerja sama tukang bakso, kerja sama tukang cukur, juga kerja sama ini, udah dia dapat duit. Tukang baksonya udah dikasih manfaat, milih dia. Widih. Nggak susah kok cari jalan-jalan yang buruk seperti itu sih. Aduh. Gimana? Rehan mau maju kata dapil mana? Ya,
Ambon. Baju udah ada Ambon. Ambon. Ya. Baju nih kayak ada merahnya bagaimana sih? Saya I love Indonesia. Ya, boleh. Nanti kita update lagi ya. Oke, kita update. Oke juga nih buat personal branding. Nitip ya. Iya. Mau diselipin ke ini nanti nih, Bapak. Nitip. Pokoknya buat Pak Ini- Prabowo. saya Ini pesan- saya panggil dulu. Oke. Ini Pak surat terbuka buat Pak Prabowo, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, menteri-menteri terkait lah. Ini harus nyampe ke sana. Kenapa? Karena ekonomi jadi merata. Seluruh Indonesia jadi benar-benar the real pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi jangan cuma Jawa sentris lagi, tapi benar-benar seluruh Indonesia tuh tumbuh gitu loh. Iya. Oke. Mereka bisa menghidupi jajannya di kampungnya dengan dapat duit kan mereka jajan di kampung. Iya. Kalau di kota yang kena kecipratan, ya meskipun nggak salah ya, Iya. orang-orang di pedagang-pedagang yang di kota-kota lagi ujung-ujungnya. Iya. Buat jajan, buat hidupin ekonomi, biar muter uang di bawah kan. Betul. 10 juta. Jadi saya juga rencana mau pulang kampung juga. Sudah siap-siap. Dia Maju nih kayaknya nih. dia Pulang kampung semua ya? Dia pulang kampung juga. Kan kita pulang kampung untuk membangun bisnis terus kesininya jalan-jalan. Oi, cakep. Kalau gitu ya. Oke. Kita tunggu nanti ya, pulang kampungnya kayaknya ada 2 agenda kayaknya ya. Satu memang benar-benar pengen hidup lebih slow living. Yang kedua mau maju jadi bupati daerah mana emang ya? Enggak, saya enggak minat. Hah? Jember. Saya minat belakang layar aja UMKM maju, masyarakat ceria ya. 1 juta masyarakat ya, Pak. 1 juta masyarakat Indonesia melek digital Amin. dan ekonominya naik di sini. Amin. Ya. Iya dong. Jangan judol aja udah ini bener. Ya. Siap. Thank you ya Pak ya. Oke, thank you Mas Sama-sama. Derry. Sama-sama. Ya. Nanti kalau teman-teman misalnya mau daftar, thank you Ren. Nah, klik aja langsung link yang ada di deskripsi di bawah. Yang penting Iya. mau masuk gratis itu ada link grupnya. Oh iya benar. Tapi kalau mau langsung pendampingan itu juga ada. juga. Kita ajarin benar-benar kita dampingin selama 3 bulan, bahkan kita mentorin selama 1 tahun. Wih, mantap. Pilih Siap. aja teman-teman. Langsung aja linknya ada di bawah ya. Kita kasih solusi.